bosan, capek karena banyak PR, atau justru senang karena bisa belajar di rumah? Pasti banyak sekali hal yang adik-adik rasakan selama 14 hari di rumah. Nah, saat ini Mbak Arin beserta Kak Afsa dan juga Kak Nathan dan yang pastinya kakak-kakak pemuda yang ada di belakang layar akan menemani Minggu Sukacita adik-adik di sekolah minggu hari ini. Biasanya adik-adik sekolah minggunya di gereja, tapi kalau khusus saat ini adik-adik gak usah bingung, karena Mbak Arin, Kak Afsa, Kak Nathan, dan kakak-kakak pemuda yang lain akan menemani adik-adik sekolah minggu di rumah. Apakah adik-adik sudah siap? Gak perlu mandi, gak apa-apa deh. Untuk kali ini, gak mandi gak apa-apa, ditunda dulu. Gak makan, gak apa-apa. Yang penting adik-adik adalah sudah siap untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan cerita sekolah. Sudah siap belum adik-adik? Sudah ya? Oke, mari kita melaksanakan sekolah minggu di minggu pagi yang ceria ini dengan penuh sukacita. Kita akan pujikan sebuah lagu untuk Tuhan. Kita pujikan Tuhan Yesus baik. Adik-adik juga ikut menyanyi di rumah ya. Oke? Sip. bisa minum, bisa berkumpul dengan orang tua, bisa membantu orang tua, dan banyak
selama 14 hari di rumah, itu karena Tuhan Yesus baik. Amin adik-adik. Amin. Yeay adik-adik, tadi kita sudah memujikan sebuah lagu untuk Tuhan, yaitu Tuhan Yesus baik. Bagaimana rasanya memuji nama Tuhan di rumah? Pasti luar biasa juga kan? Gak kalah seru dengan adik-adik memujikan nama Tuhan di gereja, di ruang sekolah minggu. Nah, mari adik-adik kita satukan hati kita, mari kita lipat tangan kita, dan mari kita tutup mata kita untuk kita menyapa Tuhan Yesus di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena di minggu pagi yang ceria ini kami anak-anak-Mu boleh beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk istirahat kami sepanjang malam hingga pagi hari ini, dan Kau boleh memberikan kami kesehatan hingga saat ini kami boleh duduk diam untuk melakukan kegiatan sekolah minggu dan untuk menyapa Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala anugerah dan penyertaan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan belajar, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Tuhan Yesus, jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang mau taat, yang mau mendengar, sehingga melalui firman-Mu ini Tuhan, iman kami semakin bertumbuh dan kami semakin menjadi anak Tuhan yang baik dan taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan cerita sekolah minggu. Adik-adik coba yang punya Alkitab di rumah, yuk segera diambil. Kak Arin tunggu nih. Jadi yang ada di rumah, Alkitabnya disiapkan dulu. Kalau misalnya pakai HP boleh nggak apa-apa. Yang penting adik-adik sudah siap untuk membaca firman. Adik-adik, di minggu pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45. Jadi, Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45. Karena ayat ini begitu panjang, Kari punya tugas untuk adik-adik. Jadi, untuk hari ini, Karin hanya akan membacakan dari ayat 17 sampai ayat 45. Tapi nanti adik-adik harus membaca dari ayat yang pertama. Oke, siap? Ya. Karin akan baca dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 45. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi
memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyuklah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka Yesus mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukankah kain-kain itu? Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik, begitu panjang firman Tuhan pada pagi hari ini yang Kak Arin bacakan dari ayat 17 sampai 44. Tapi seperti tadi yang Kak Arin bilang, adik-adik juga harus membaca dari ayat 1 sampai ayat 16. Nah, adik-adik, firman pada pagi hari ini bercerita tentang 3 orang, yaitu tentang Maria, Marta, dan juga Lazarus. Nah, dari firman ini kita akan belajar tentang 2 hal, adik-adik. Yang pertama, kita belajar tentang kedekatan dengan Tuhan atau relasi dengan Tuhan. Maria, Marta, dan Lazarus adalah 3 pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Kalau adik-adik pernah mendengarkan cerita sekolah minggu yang sebelumnya, pasti adik-adik kenal yang namanya Maria dan Marta. Maria pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, di mana minyak itu harganya sangat mahal, adik-adik. Biasanya minyak wangi untuk tubuh nih, biar wangi ya. Tapi ini digunakan di kaki Tuhan Yesus untuk dicucikan. Begitu besarnya perhatian Maria kepada Tuhan Yesus sehingga dia tidak memikirkan harga minyaknya itu berapa, nggak berpikiran. Yang penting dia ingin memberikan perhatian kepada Tuhan. Demikian juga Marta. Adik-adik juga pernah dengar ini. Marta menyiapkan makanan, jamuan untuk Tuhan Yesus di rumahnya. Demikian juga Lazarus. 3 orang ini adalah pribadi
pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun juga sayang kepada mereka adik-adik. Terlihat di firman Tuhan tadi yang kita baca, Tuhan Yesus menangis. Dan Tuhan Yesus datang untuk menjumpai Lazarus, untuk membangkitkan Lazarus. Begitu dekatnya tiga pribadi ini kepada Tuhan, bahkan dia juga curhat kepada Tuhan. Maria dan Marta mengirimkan pesan kepada Tuhan Yesus bahwa saudaranya sedang sakit dan berharap Tuhan Yesus datang ke tempatnya. Nah, dari tiga orang ini, adik-adik juga harus dekat dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya adik-adik untuk menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan? Adik-adik harus sering menyapa Tuhan Yesus. Bagaimana cara menyapanya? Pertama, adik-adik bisa tuh berdoa. Berdoa setiap bangun pagi. Siapa yang sudah berdoa bangun pagi hari ini? Adik-adik bisa menyapa Tuhan dalam doa di pagi hari, doa makan, doa tidur. Adik-adik juga bisa di rumah karena sudah 14 hari di rumah dan masih lanjut ya adik-adik, masih sampai 13 April, masih 2 minggu lagi adik-adik di rumah. Adik-adik juga bisa memujikan nama Tuhan. Adik-adik klik tuh di YouTube lagu sekolah minggu. Nah, langsung banyak banget tuh lagunya. Nah, dari situ adik-adik bisa memuji nama Tuhan. Setiap apapun kegiatan yang adik-adik lakukan, adik-adik bisa menyapa Tuhan. Nah, ketika adik-adik sering menyapa Tuhan, Tuhan pasti akan sangat bahagia dan sukacita sekali. Karena apa? Karena merasa anakku dekat sekali dengan aku, dan Tuhan juga pasti akan dekat dengan adik-adik. Jadi, hal pertama yang kita bisa pelajari dari cerita sekolah minggu ini adalah menjalin kedekatan dengan Tuhan, yaitu dengan cara menyapa Tuhan setiap saat dan setiap hari. Nah, selanjutnya adik-adik, yang kedua, kita akan belajar tentang iman percaya dengan keyakinan penuh. Iman percaya dengan keyakinan penuh. Oke. Dalam firman Tuhan pada hari ini, adik-adik sudah kita baca bahwa Lazarus itu sakit, tetapi Tuhan Yesus menunda untuk menjumpai Lazarus sehingga akhirnya Lazarus itu meninggal. Nah, pada saat Marta tahu bahwa Yesus datang, Marta segera lari. Segera menemui Tuhan Yesus di luar sana, yang bisa kita baca dari ayat 21 adik-adik. Di situ Marta lalu mengungkapkan curahan hatinya dengan berkata, "Tuhan, sekiranya Tuhan ada di sini, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Marta dengan penuh keyakinan dan penuh iman, dia percaya bahwa ketika Yesus datang sebelumnya, saudaranya Lazarus pasti akan hidup. Tetapi Marta pun langsung menjawab lagi, tapi pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik, di ayat yang ke-22. Sedangkan Maria, ketika Marta akhirnya kembali lagi ke rumah dan menemui Maria, akhirnya Maria kembali lagi menemui Tuhan dengan mengungkapkan kata-kata yang sama adik-adik. Bisa kita baca di ayat 32, yaitu, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Iman percaya Maria dan Marta kepada Tuhan Yesus sangat luar biasa adik-adik. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan Lazarus, dan Lazarus tidak akan mati. Sebegitu besar iman mereka, akhirnya membuat Tuhan Yesus menjadi terharu, menjadi sedih, dan akhirnya Tuhan Yesus mengajak Maria dan Marta untuk mengunjungi atau datang ke kuburannya Lazarus. Oke, zaman dulu kuburnya seperti ini adik-adik. Jadi ada goa,
jenazahnya dimasukkan ke dalam gua itu dan ditutup oleh batu yang besar. Tuhan Yesus mengajak Maria dan Marta untuk datang untuk menjumpai jenazah Lazarus yang ada di kuburan ini. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus meminta untuk membuka batu ini. Nah, lalu si Marta, ini Marta tadi ya, Marta yang tadi yang tengah ya, iya Marta. Lalu Marta tadinya merasa bingung adik-adik, jenazahnya sudah 4 hari di dalam gua. Jadi Lazarus sudah meninggal selama 4 hari lamanya. Pasti ketika nanti batu ini dibuka, maka akan ada bau-bau yang sangat menyengat sekali. Dan kenapa harus dibuka? Tetapi sekali lagi adik-adik, Maria dan Marta memiliki iman percaya tetapi juga dengan keyakinan penuh. Dia bukan hanya percaya saja dan diam, tetapi akhirnya Marta membuka batu itu sehingga Yesus membangkitkan Lazarus dan akhirnya Lazarus bangkit dan keluar dari gua batu. Nah, ketika tadi Marta tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh, ketika tadi Marta diam aja dan tidak mau membuka, mungkin karena bau, maka iman percaya Marta dan Maria belum memiliki keyakinan yang penuh. Tetapi dengan keyakinan yang penuh, akhirnya Marta membuka batu itu dan mukjizat Tuhan Yesus terjadi dan karya penyelamatan Tuhan Yesus terjadi sehingga Lazarus bangkit. Nah, mungkin ini yang dialami adik-adik saat ini. Adik-adik tahu, sekarang dunia, bumi sedang mengalami wabah corona. Sebagai seorang Kristen, sebagai anak Tuhan, pasti kita punya iman nih. Gak mungkin virus itu datang padaku, karena aku punya pelindung, yaitu Tuhan Yesus. Biarinlah aku mau main ke rumah temanku, karena sudah bosan 14 hari di rumah, harus belajar sama mama. Aduh, pusing ya adik-adik belajar sama mama, enak belajar sama guru ya, betul? Apalagi gurunya kayak Mbak Harin, pasti kayak juga ya. Pasti adik-adik bosan. Terus dengan mengatakan iman percaya, oke, dalam nama Tuhan Yesus aku mau main. Itu berarti adik-adik belum menerapkan yang keyakinan penuh. Ketika kita memiliki iman dan keyakinan yang penuh, berarti iman itu ada suatu usaha. Apa usahanya? Ya usahanya tetap di rumah adik-adik. Kita tetap di rumah, kita cuci tangan dengan 8 langkah. Nanti di YouTube ada gimana cara cuci tangan ya. Cuci tangan yang lebih efektif pakai sabun. Terus selanjutnya kita menjaga kesehatan kita dengan makan, dengan minum. Sehingga iman, terus kita punya keyakinan penuh dengan usaha-usaha seperti yang disampaikan oleh pemerintah, maka kita pasti akan terhindar dari virus corona. Oleh karena itu adik-adik, dari Marta, Maria, Lazarus, kita boleh belajar menjadi anak Tuhan yang selalu mau dekat dengan Tuhan, yaitu menyapa Tuhan Yesus setiap hari, dan juga menjadi anak yang taat dan memiliki iman dan keyakinan yang adik-adik sabar aja di rumah. Kita mau menjadi anak Tuhan yang taat nih, kita mau menjadi anak Tuhan yang baik, yang lembut, karena kita percaya bahwa akan ada pelangi yang indah setelah hujan. Kita juga akan percaya setelah wabah corona ini selesai, bumi atau dunia akan menjadi lebih indah, lebih bersih, dan lebih berwarna. Tapi dengan catatan tadi, adik-adik harus tetap duduk di rumah, belajar di rumah, melakukan apapun di rumah, dan termasuk ini, apa ini? Kita sekolah minggu di rumah. Kita akan dekat dengan Tuhan setiap hari
dengan doa. Jadi kita punya waktu khusus nih ibadah dengan Tuhan di rumah terus bersama orang tua. Terus kita juga memiliki iman keyakinan penuh bahwa kita berhasil dan mampu untuk mengalahkan wabah corona. Begitu ya adik-adik. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memiliki kedekatan, iman, dan keyakinan yang amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita Tuhan, yuk mari kita berdoa. Kita mau berdoa syafaat dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama ya. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena di pagi hari ini kami boleh belajar tentang kedekatan Maria, Marta, dan Lazarus, dan juga mereka memiliki iman dan keyakinan yang penuh kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu. Tuhan kami mohon berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kekuatan sehingga kami boleh tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit atau virus corona. Tuhan, kami juga mohon berikanlah kami kesabaran, berikanlah kami pengertian untuk kami boleh tetap diam di rumah, untuk kami boleh dengan setia melakukan setiap kegiatan yang kami miliki di rumah, mulai dari belajar di rumah, membantu orang tua di rumah, beraktivitas di rumah, atau apapun di rumah selama 2 minggu ke depan. Tuhan, kami ingin belajar seperti Maria dan Marta yang memiliki iman dan keyakinan penuh. Kami juga ingin Tuhan melalui wabah virus corona ini, kami mau melaluinya dengan penuh keyakinan, yaitu dengan cara kami boleh berdiam diri di rumah. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Engkau memberkati bangsa Indonesia, seluruh anak-anak yang ada di Indonesia ataupun di dunia ini. Tuhan, kiranya mampukan kami dengan kesehatan dan mampukan kami untuk kami boleh duduk diam di rumah untuk boleh melakukan aktivitas di rumah. Terima kasih Tuhan, segala doa dan harapan ini hanya kami haturkan dalam nama-Mu, dan terima kasih karena Engkau juga sudah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita sekolah minggu, terus habis itu kita juga sudah doa syafaat dan doa Bapa kami. Seperti biasa, kalau di gereja kan kita beraktivitas nih, kita melakukan aktivitas. Nah, untuk sekolah minggu di rumah ini juga sama, kita akan ada aktivitasnya. Nah, saat ini Kak Arin nggak sendirian, Kak Arin nanti akan dibantu oleh guru sekolah minggu yang lain juga. Ada Kak Elda. Halo. Ada Kak Pita. Jadi nanti adik-adik tetap bisa melakukan aktivitas di rumah seperti halnya ketika adik-adik sekolah minggu di gereja. Sudah siap belum? Bagus. Yuk kita beraktivitas. Ayo. Halo adik-adik. Sekarang kita akan melakukan aktivitas mewarnai ya Kak Elda ya. Tadi kita mendengarkan cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan dari kematiannya. Ya, kakak-kakaknya sedih semua. Maria dan Marta sedih karena harus kehilangan saudaranya. Nah, sekarang kita mau mewarnai. Ini dia gambarnya. Kak Elda yang akan mewarnai. Terus aktivitas ini juga bisa adik-adik lakukan di rumah. Bisa ambil link downloadnya di YouTube ya Kak ya? Bisa? Ya. Nanti juga bisa dibagikan di grup sekolah minggu masing-masing wilayah. Jadi tenang, di rumah tetap akan bisa aktivitas mewarnai. Yuk, kita lihat Kak Elda. Mewarnai. Kita mau warnai awan dulu ya. Oke, awannya warna apa ya Kak ya? Biru. Biru.
Karena hari ini adalah hari yang cerah, kita harus tetap semangat dan mewarnainya harus yang keren juga. Wah, ini berarti ada gua, Maria dan Marta. Ini gambar apa nih Kak Elda? Itu gambarnya Lazarus yang setelah dipanggil Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus panggil, Lazarus mari keluarlah. Terus Lazarusnya langsung Keluar dari gua ya. Yuk, kita warnai guanya. ya aku bantuin mewarnai ya Kak Elda ya. Boleh. Jadi ini adik-adik nanti di warnanya dipenuhin, semua diwarnai. Guanya juga diwarnai semua nih, warna coklat. Terus awannya diwarnai. Oke, terus sekarang kita warnai Tuhan Yesusnya yang pakai jubah. Mau jubah warna apa Kak Elda? Biru. Oh, biru. Oh, ganti aja nih, birunya nggak bisa. Ganti warna lain aja. Hijau ya. Oke. Nanti di rumah Dedek selesaikan nih semua warnanya. Terus pas nanti kita ketemu lagi, bisa juga dibawa ke sekolah minggu untuk ditunjukkan ke guru-guru sekolah minggu kalau adik-adik sudah melakukan aktivitas mewarnai di rumah. Jadi ada kegiatan, nggak bosen di rumah terus, ya. Betul ya Kak Ade ya? Iya dong. Kan biar sibuk. Hari Minggu nggak ada tugas. Kita bikin aktivitas buat sekolah minggu, mewarnai. Bisa sekalian ajak sama orang tua. Ada adiknya diajak, kakaknya diajak. Jadi tetap ada aktivitas dan nggak ngebosenin di rumah. Yeay. Udah selesai Kak Elda? Iya nih. Pokoknya nanti semua diwarnai. Kalau perlu yang putih-putih nih awannya dikasih tambahan gambar sendiri kalau yang bisa gambar. Jadi tetap ada aktivitas di rumah, tetap ada sekolah minggu di rumah, tetap kita melakukan aktivitas semua untuk Tuhan. Yeay. Yeay, ini gambar kita udah jadi ya Kak Elda ya. Iya. Ini ya teman-teman, nanti difoto, terus dimasukin ke WA grup masing-masing. Nanti kita lihat siapa yang gambar yang paling bagus, paling rapi, warnanya paling keren, nanti akan dapat hadiah. Terus nanti di-upload ya, pokoknya diposting di WhatsApp grup sekolah minggu masing-masing wilayah. Terus habis itu nanti akan kita nilai, akan kita pilih siapa yang paling baik. Oke. Jangan lupa ya, diwarnai yang bagus. Dah. Hai adik-adik. Oke, hari ini kita tadi sudah memuji Tuhan. Terus kita juga sudah mendengarkan cerita sekolah minggu. Terus adik-adik tadi sudah melakukan aktivitas kan? Yaitu mewarnai. Jadi kita sudah sampai nih di penghujung sekolah minggu kita pada hari ini. Adik-adik, walaupun kita sudah di ujung nih, jangan sedih karena minggu depan kita akan bertemu lagi dengan suasana sekolah minggu yang pasti berbeda. Mungkin dengan guru-guru yang berbeda pula, dengan kakak-kakak pemuda yang berbeda pula, atau mungkin bisa sama. Nah, adik-adik, mari kita pujikan nyanyian penutup untuk Tuhan, yaitu dengan lagu Kuda Kidai. Adik-adik, yuk yang di rumah kita berdiri ya. Kita berdiri, kita menyanyikan pujian untuk Tuhan dengan gerak dan lagu. Sudah siap adik-adik? Bagus. Mari kita pujikan Kuda Kidai. Yesus besertamu, terbang
Sebentar lagi Kak Arif, Kak Afsa, Kak Nathan, dan kakak-kakak pemuda yang lain pamit diri. Jangan khawatir, besok kita bertemu kembali di sekolah minggu depan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Mari kita mohon pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan selama 1 minggu ke depan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena di minggu pagi yang ceria ini, walaupun kami masih di rumah, kami melakukan ibadah di rumah, tapi kami mengucapkan syukur Tuhan karena di pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan cerita sekolah minggu di mana mengajarkan kami untuk selalu memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau Yesus dan selalu percaya dengan penuh keyakinan kepada Engkau Yesus, dan kami juga boleh melakukan aktivitas mewarnai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon berkat penyertaan-Mu, terkhusus kami mohon kesehatan di dalam kami menjalankan kegiatan kami di rumah. Berikanlah kami kesehatan, jauhkanlah kami dari segala mara penyakit, dari virus-virus apapun Tuhan. Biarlah kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap sukacita, dan kami juga boleh tetap berdiam di rumah untuk melakukan kegiatan di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, segala doa, harapan hanya kami panjatkan di dalam nama-Mu. Semua yang percaya katakan amin.